Dia kualat terkena karma itu karena kamu ngebatin tentang dia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, dia kualat, dia menderita itu karena kamu ngebatin tentang dia yang tidak baik. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Kita lihat ya di kartu yang pertama. Ngebatinnya kamu tuh ngeri banget loh. Artinya dalam kondisi yang terjadi adalah ketika kamu ngebatin sesuatu tentang seseorang, ya mungkin ketika kamu ngebatin buruk ya. Ketika kamu ngebatin buruk tentang seseorang itu juga memiliki intensi yang bisa untuk menjadi kenyataan. Jadi ya saya rasa di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati ketika memang kamu itu ngebatin tentang seseorang. Karena ketika kamu ngebatin tentang seseorang, ada kemungkinan itu bisa untuk menjadi fakta. Ada kemungkinan itu bisa untuk menjadi kenyataan. Jadi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, lebih berhati-hati ketika berucap dan juga ketika ngebatin sesuatu. Karena dengan kamu bisa untuk menjaga ucapan kamu, itu pun juga nanti akan berbalik pada diri kamu sendiri. Jadi ya diupayakan kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Karena ya apapun yang kamu rasakan saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal yang bagus dan juga merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan kemudian dalam situasi saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa hal yang baik, bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga emang dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih sabar juga lah istilahnya dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan kemarin. Tapi ya di sini emang kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati juga. Hati-hati juga dengan beberapa situasi yang dimana kamu tuh ngebatin buruk tentang seseorang. Kenapa? Two of Wands ini menggambarkan ada ucapan-ucapan kamu tuh yang malati gitu loh. Jadi kalau kamu ngebatin tentang seseorang, ya memang itu akan jadi kenyataan. Nah sekarang ini dia sedang merasakan hidupnya kesengsaraannya cukup tinggi, situasi yang bagus mulai hilang, penderitaannya bertambah, masalahnya terus ada, hidupnya menderita. Itu memang salah satunya adalah karena kamu ngebatin sesuatu tentang dia. Sehingga apa? Lain kali kamu juga harus memfilter the chariot ini. Energinya adalah kamu juga harus memfilter apa yang kamu batin, apa yang kamu ucapkan gitu loh. Karena kalau kamu tidak bisa memfilter ya takutnya itu juga nanti malah akan menjadi bumerang tersendiri bagi diri kamu. Dan kemudian situasi yang terjadi adalah ketika dia minta maaf dengan kamu, apakah penderitaannya akan berakhir? Belum tentu. Kalau dia hanya meminta maaf secara sisi formal saja itu nggak akan menghilangkan penderitaan yang dia rasakan gitu loh. Karena ini bukan klarifikasi. Ini adalah manifestasi dari apa yang kamu ucapkan ke dia gitu loh. Jadi ketika dia minta maaf hanya secara formalitas saja, itu tidak akan menjadi realitas. Kenapa? Ada situasi yang terbatas di situ. Tapi ketika dia datang ke kamu, minta maaf dengan tulus dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, ya maka itu bisa menjadi salah satu alasan di mana situasi-situasi yang mencekam pada diri dia, situasi yang mungkin yang menimbulkan perkara-perkara pada diri dia, itu juga bisa untuk lebih dihilangkan. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga sudah mulai bisa untuk memahami lah. Sudah mulai bisa untuk merasakan beberapa keadaan-keadaan yang sedang muncul, beberapa keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada posisi saat ini. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam situasi yang kamu rasa juga cukup luar biasa.
terkait dengan beberapa hal-hal yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Orang ini pun juga walaupun terkena karma, kehidupannya penuh dengan penderitaan, tapi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena kalau bisa kita katakan saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena posisi kamu juga sedang berada. Posisi kamu juga sedang berada dalam situasi yang memang juga secara langsung merasakan adanya beberapa hal yang baik, secara langsung merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada pada posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus tenang. Kamu juga harus tenang gitu loh. Kenapa kamu harus tenang? Karena situasi yang muncul, karena situasi yang terjadi, kamu juga akan merasakan adanya beberapa hal-hal yang seharusnya bisa untuk lebih kamu syukuri dengan apa yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu emosional gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan saat ini. Karena apa? Sekarang ini apa yang harus kamu buat emosi? Apa yang mendasari kamu itu harus emosi? Karena apa? Yang terjadi saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang baik, mensyukuri dengan beberapa hal yang positif yang seharusnya bisa untuk lebih merasakan beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga harus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi emang juga untuk kedepannya kamu juga nggak usah terlalu punya ketakutan, tidak usah terlalu punya kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Dan kemudian situasi yang terjadi berikutnya adalah memang dia pun juga mengalami situasi saat ini karena ada ucapan-ucapan yang ada dari diri kamu dan ditutup dengan situasi yang terjadi. Kamu juga harus punya pendirian supaya orang lain tidak seenaknya di dalam memperlakukan kamu. Karena kalau kamu nggak punya pendirian, ya maka mohon maaf ya, orang lain itu juga akan bisa seenaknya di dalam memperlakukan kamu. Jadi ya memang posisi yang muncul, posisi yang terjadi, kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kamu juga tidak akan terbebani, tidak akan tertekan dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika-problematika yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi emang kurang lebih seperti ini situasi yang ada, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Wijayanti, Lepur Dining Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman sekalian.